sebelum mulai, saya juga mau memperkenalkan dulu Coach Kondang ini siapa gitu ya. Saya mau menampilkan profilnya dulu ya, teman-teman, supaya kita kenal ini siapa sih orang Kondang satu ini gitu ya kan. Oke, penampaknya cakep banget gitu ya kan. Tampangnya siapa ini orang orang Kondang ini gitu ya. Coach Andika, beliau sudah lama berkecimpung di dunia coaching dan training ya. Dia juga seorang top one digital business coach ya. Saya punya kisah yang menarik yang pernah saya ingat tentang Coach Andika. Coach Andika ini boleh dibilang jajaran coach yang muda di kalangan teman-teman saya gitu ya. Berarti teman-teman saya sudah tua semua kali ya. Jangan ketawa coach ya. Tetapi yang buat saya kaget adalah beliau ini, anak muda ini, ternyata sudah dari awal memang hobinya belajar. Sudah ngumpulin banyak sertifikat yang sebenarnya waktu itu, kalau anak di seusia dia nggak kepikiran untuk ngumpulin sertifikat. Ada sertifikat public speaking, training, digital, dan sebagainya. Bahkan dia rentetan sertifikatnya di dalam dunia digital itu wow, luar biasa sekali. Dia juga seorang mentor, entrepreneur. Dia juga pernah berkecimpung bersama-sama dengan tim saya. Waktu itu dapat proyek dari pemerintah DKI Jakarta untuk mendampingi para pelaku UMKM. Ya. Nah, yang jelas memang dia luar biasa. Sudah banyak berkecimpung di mana-mana. Dan satu hal yang teman-teman saya pernah mengatakan, selain saya dan Coach Andika ini punya satu kesamaan, kalau memprediksi tren ke depan itu biasanya selalu berhasil, ya. Seperti awal tahun 2020 ini kemarin, sebelum kita masuk ke tahun 2020 ini, ya, itu ramalan saya dan ramalan beliau hampir sama. Kalau nanti tahun 2020 itu trennya para trainer, para coach itu masuk ke dunia trading. Ya. Karena saya juga kepincut dengan dunia trading ini sebenarnya udah lama ditawari oleh salah satu senior trainer kita juga gitu ya. Tapi saya baru mengatakan iya, itu baru di akhir 2019 dan di awal tahun 2020 baru join gitu ya. Ya, seperti saya katakan tadi, ya, kalau kita ngomongin susahnya kena COVID-19, banyak orang di kondisi ini memang susah di zaman seperti ini gitu ya. Tapi seperti tujuan saya membangun coaching secangkir kopi, lalu coaching secangkir kopi sekarang dibuat acara live untuk umum, itu tujuannya adalah untuk menginspirasi, berbagi optimisme dan inspirasi. Nah, salah satunya saya ngundang satu coach ini. Saya ingin tahu prediksi dia, gitu ya. Prediksi dia nanti kira-kira setelah kasus COVID-19 selesai ini, gitu. Apalagi bisnis yang akan muncul, gitu ya. Karena prediksinya itu luar biasa sekali, ya, tepat, gitu ya. Bahkan cuma ada satu yang dia belum bisa prediksiin, gitu ya. Ramal saya itu mau kaya atau nggak kaya gitu ya. Oke, langsung aja kita akan ngobrol-ngobrol bincang-bincang ringan dengan Coach Andika Wijaya Kurniawan ya. Ini kalau disingkat AWK gitu ya. Padahal kalau AWK itu kayak bus-bus AWK gitu ya Kak ya. Ada ya? Baru tahu. Gue baru tahu loh ada bus-bus AWK gitu. Oke. Kak Andika, sekarang kesibukan akhir-akhir ini dalam situasi COVID ini, kesibukan Kak Andika apa nih? Aku lebih banyak di rumah sekarang. Kebanyakan di rumah, kemudian ngebantu juga para pemilik bisnis. Itu telepon nggak pernah berhenti. Kemudian Skype Messenger selalu aktif. Kenapa?
karena ternyata banyak sekali teman-teman kita, khususnya para pemilik bisnis yang bingung gitu. Yang bingung, ini kondisinya gimana, dan akhirnya butuh strategi digitalnya, kemudian butuh solusinya. Nah, itu yang lagi saya handle saat ini. Banyak banget. Hampir setiap hari itu ada kayak 5-6 orang yang kontak. Makanya sampai mau Instagram live aja itu saya nyari waktu. Aku nyari waktu. Ya. Teman-teman, karena emang pandang studio ini itu tawarannya udah lama, ya. Dan baru iya. beberapa hari kemudian gitu ya, beberapa hari belakangan kemarin baru di ACC, ya saya mau deh gitu ya. Karena apa? Memang waktunya itu susah nyari waktunya dia. Kalau nggak saya paksa, ya. Kalau nggak saya paksa, itu, halo Kak, commute inimu. Halo. Ya, kamu gimana tadi, bro? Kamu tadi sempat commute itunya. Iya, commute soalnya aku lagi ngomong sama teman-teman yang ada di Instagram juga. Ini langsung live 2, bro. Halo, wah, luar biasa. Channel ini cara paralel live-nya gitu ya, luar biasa. Memang kalau ngomong sama coach digital tuh ya kayak gini ya. Kalau saya iya. Kalau saya itu mikirin live itu paling cuma satu. Oke, di FB live atau nanti jam yang berbeda di Facebook di YouTube live gitu-gitu. Ini kalau ngomong sama orang digital multitasking gitu otaknya itu ya. Iya, benar. Jadi ini ada teman-teman dari Instagram juga nih. Teman-teman yang di Instagram kalau mau lihat full saya 2 screen itu ada di mana grup secangkir kopi ya, gimana? Di fanpage bukan grup. Coaching secangkir kopi itu grupnya. Ya, saya lagi ngobrol dengan Coach Diarko. Buat teman-teman di Instagram nih, buka Facebooknya, cari aja grup Facebook atau page Facebook dari Coaching secangkir kopi. Di situ live. Ya. Oke, lanjut silakan, Coach. Luar biasa. Thank you ya. Nah, Coach Andika, kan di masa sekarang ini kan orang banyak yang bingung dengan bisnis gitu ya, bisnisnya banyak yang mandek gitu ya, termasuk termasuk saya juga gitu, tapi saya nggak mau keluh kesah nyalain pemerintah, karena saya tahu bahwa situasi saat ini nggak ada pemerintah di dunia ini yang siap gitu ya, gitu. Jadi saya benar-benar hanya mau yuk bantu teman-teman yang lain, tetap kita optimis. Nah, kali ini kan banyak bisnis yang kolaps gitu ya, dengan situasi ini. Nah, kok berani-beraninya nih Coach Andika bisa meramalkan kira-kira after ini ada bisnis yang oke gitu. Ini kan perlu banyak yang tahu gitu ya. Jadi buat teman-teman siap-siap hijrah, move on gitu ya. Nah, siap gitu ya. Ini amunisi yang perlu kita miliki gitu kan. Oke. Coach Andika. Ya. Kira-kira memang kedepannya itu bisnis apa sih yang oke dijalanin? Boleh Coach Andika jelasin deh ke kita di sini. Boleh. Tapi sebelumnya suaraku double nggak? Nggak, aman ya? Aman. Oke. Sip. Oke, jadi emang benar yang dibilang sama Coach Diarko. Ada beberapa prediksi saya tentang 4 bisnis yang akan booming setelah COVID ini. Ya, karena saya lihat banyak orang bahas tentang pandemi COVID, terus next-nya apa? Kalau misalnya teman-teman ke Instagram saya ada bagiin tentang what next entrepreneur must do. Apa yang harus dilakukan entrepreneur saat ini dan setelah COVID. Itu ada. Langkah-langkahnya apa, ya. Nah, sekarang ini spesial banget nih untuk teman-teman grup dari Coaching Secangkir Kopi. Kenapa? Karena tadi pagi saya baru aja selesai membuat prediksi ini. Wow. Ya, saya baru aja selesai membuat prediksi ini. Jadi ini benar-benar fresh, belum saya publish kemana-mana. Fresh from the oven gitu ya istilahnya. Iya, ini masih fresh from the oven, belum saya sharing kemana-mana. Bahkan di Instagramnya saya bilang nanti malam saya baru sharing. Dan bentuk artikel. Ya, jadi teman-teman grup secangkir kopi ini, Coaching Secangkir Kopi ini akan spesial sekali, gitu. Nah, saya pengen minta bantuan dari Coach Diarko untuk coba dibantu tampilkan slide-nya.
Oke. Siap. Ya. Yes. Ini ya, Sudah? ya. Iya. Sebentar ya. Jadi ini benar-benar live 2 nih. Double live. Luar biasa kalau ketemu sama coach yang kondang digital lagi ini ya. Oke. Nah, teman-teman kelihatan ya slide-nya. Bukan slide ini kayak web yang artikel yang sudah saya siapin tapi masih belum dipublish nih. Masih baru banget tuh. Ya, baru selesai banget, belum saya publish. Makanya saya bilang ini spesial banget. Oke, ada 4 bidang bisnis yang akan booming setelah pandemi COVID-19 itu. Apa, Coach AWK atau Coach Andika? Saya akan langsung singkat aja. Yang pertama adalah bisnis di bidang kebutuhan pokok. Ya, itu yang pertama. Karena di bisnis di bidang kebutuhan pokok, mau dia COVID nggak COVID pun akan selalu laris. Satu. Nah, karena kenapa? Ada sandang pangan papan. Ya. Itu yang paling penting. Tetapi, perlu diingat bahwa setelah COVID, itu akan ada perubahan sandang pangan papannya. Yaitu apa? Kalau misalnya teman-teman bisa baca, di situ kekecilan apa cukup itu? Kelihatan nggak itu? Oke, saya gedein deh. Bisakah digedein? Oh, ternyata nggak bisa yang ini. Bentar. Bisa. Pasti bisa. Oke. Sama Coach AWK nggak ada yang nggak bisa. Bisa semua. Mantap. Oke. Ya, kalau misalnya teman-teman baca nih di situ, ada yang namanya kejenuhan. Di situ saya tulis ada kejenuhan orang yang akhirnya setelah COVID akan milih lebih ke makanan. Jadi setelah COVID ini orang-orang akan mulai mencari makanan-makanan apa nih yang bisa gue cicipin. Istilah gitu loh. Makanan-makanan apa yang bisa saya cicip. Karena udah jenuh banget dengan kondisi di rumah, terus work from home aja. Ya, kemudian kayak nggak ada apa-apa, nggak kemana-mana. Nah, makanan akan menjadi salah satunya. Oke. Nah, setelah COVID, ada lagi tempat-tempat yang akan ramai, yaitu kayak food court, kafe-kafe. Jadi buat teman-teman yang punya plan untuk bikin kafe, bikin food court atau makanan siap saji, ini adalah waktu di mana teman-teman harus lakukan itu. Ya, ambil langkah sekarang untuk nanti. Bukan tunggu nanti setelah selesai baru buat. Jangan begitu. Ya, tetapi buat dulu. Kan kebiasaan begitu ya, Bro ya. Buat dulu dari sekarang, bangun fondasinya, ya. Baru abis itu teman-teman udah tinggal wadahnya karena udah ada, jadi tinggal nampung doang nih orang-orang yang market-marketnya. Ya, itu yang pertama. Bisnis dibilang kebutuhan pokok. Apapun, termasuk sayur-sayuran kayak, mau itu bahan baku makanan kayak, apapun yang namanya kebutuhan pokok. Ada 3 kan, sandang, pangan, papan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, bisnis di industri pariwisata. Ya, benar. Ini bukan joking. Maksud aku, bisnis di bidang pariwisata itu setelah COVID ini akan booming sekali karena orang udah jenuh dan mereka bukan cuma butuh liburan tanda kutip di rumah bersama keluarga, tapi butuh suasana baru gitu loh. Butuh suasana baru, bisa pantai, bisa pegunungan mungkin, atau ke luar negeri kemana-mana gitu. Mereka butuh suasana baru. Makanya teman-teman yang di bisnis industri pariwisata seperti tour guide, tiketing, oke, terus saya juga catat sini souvenir, travel dan lain-lain akan kewalahan sekali. Nah, buat teman-teman yang punya planning untuk bisnis ini, itu akan sangat baik kalau misalnya dimulai dari sekarang. Cari nih, misalnya platform untuk tiketnya apa. Kalau nggak tahu ya kontak saya lah, saya tuh punya kenalannya. Nah gitu. Kemudian souvenir, siapin toko online-nya dan lain-lainnya. Semua serba digital tetap berjalan karena habitnya kita udah dibawa ke habit digital sekarang ini. Ingat, manusia itu habitnya kebentuk 60 hari minimal. Kalau yang bebel banget 90 hari. Habitnya baru bisa kebentuk. Ya, jadi buat teman-teman nih mungkin udah kebiasaan online, nanti setelah COVID begitu ke offline kayaknya males. Karena kebiasaan online, lebih enak online gitu ya. Oke, nah itu di industri pariwisata. Ya, tadi ada 4. Makanya sih saya bilang ada namanya industri pariwisata lagi dan ada souvenir, travel, ticketing, tour guide. Tour guide ya, kalau dulu tour guide itu dipanggil karena ya waktu-waktu tertentu, tapi nanti tour guide itu akan dipanggil karena menjadi sebuah bidang jasa bisnis gitu. Jadi tour guide itu udah nggak lagi sama travel berdampingan, tetapi udah sendiri, udah punya fee-nya sendiri gitu, udah punya income-nya sendiri, targetnya sendiri ya. Yes, betul. Saya yakin untuk Nilva di sini yakin bisnis pariwisata akan burning. Yes,
Saya yakin. Kenapa? Nah, baru saya bawa si Pak Jokowi. Karena begini, Pak Jokowi instruksi bahwa industri pariwisata tidak boleh sampai mati dan harus tetap booming sampai dengan 2021. Dan harus booming. Harus booming, kata beliau. Berarti dari sisi pemerintahan sudah mensupport bahwa pariwisata di Indonesia itu harus booming di tahun 2021 dan kita harus start dari sekarang. Ya. Nah, untuk Yento tadi udah saya jawab, bisnis kebutuhan bahan pokok termasuk sayuran dong? Iya, betul, termasuk sayuran. Oke, kita lanjut dulu. Kemudian bisnis yang ketiga apa nih yang akan booming? Bisnis di industri digital, teman-teman. Bisnis di industri digital. Ya. Lumayan. Dan itu sampai sekarang tidak ada matinya. Bisnis industri digital itu seperti apa? Contohnya ada entertainment. Di sini saya bagi 4 segmen. Ada 4 segmen. Ya, kalau teman-teman baca di situ ada entertainment, e-commerce, payment dan education. Ya, entertainment seperti apa? Netflix contohnya. Netflix, vlog di YouTube. Ya, vlog di YouTube lumayan loh. Bisa nitip iklan kayak tadi itu lumayan recehannya mahal. Ya, mahal teman-teman. Mahal. Itu mahal sekali. Oke. Jadi balik lagi tadi ada 4 segmen. Yang pertama adalah entertainment, digital entertainment, kemudian digital e-commerce, kemudian digital payment dan digital education. Ya. Jadi teman-teman harus tahu tuh. Entertainment kayak Netflix, YouTube dan lain tadi saya sudah bilang. E-commerce itu apa? Toko online. Ya, untuk UKM mungkin bisa start di toko online. Nah, kalau misalnya bisnisnya belum masuk ke dalam toko online atau sekarang masih setengah-setengah, ya udah coba marketplace dulu. Sekarang teman-teman ini waktunya teman-teman untuk benar-benar terjun ke dalam e-commerce sesungguhnya, yaitu apa? Punya website sendiri, tarik traffic, punya database sendiri. Gitu, bangun database sendiri. Gitu. Jangan lagi ngekos. Kalau bahasa saya itu ngekos tanda kutip di marketplace gitu, ya. Jangan lagi ngekos di marketplace. Begitu marketplace tutup, begitu marketplace tutup, udah bubar. Klienmu udah nggak ada lagi atau mungkin konsumenmu udah nggak ada lagi karena semuanya ada di marketplace. Gitu ya. Dan itu ada strateginya, teman-teman. Oke, nanti kalau ada waktu saya akan bahas nih strateginya. Kemudian yang ketiga, segmen yang ketiga adalah digital payment. Jangan heran nanti bukan cuma OVO, Shopify, ya, atau Tokopedia Pay dan lain-lain akan muncul payment-payment baru lagi. Ya, akan muncul layanan-layanan pembayaran baru lagi. Jangan heran. Karena kenapa? Orang butuh. Sekarang tuh orang butuh channel pembayaran. Ya, bisa aja nanti apa pay, ini pay, itu pay. Kemarin saya banyak banget di tahun yang pay-pay-payan itu masuk ke email untuk kerjasama. Banyak banget. Oke, makanya teman-teman harus siap bisnisnya. Fondasinya harus siap dulu. Ya, fondasinya siap dari sekarang. Setelah COVID selesai, tinggal meluncur. Itu yang paling penting. Ya, kemudian yang keempat, segmen keempat adalah di bidang edukasi digital. Digital education itu seperti apa? Seperti sekarang misalnya nih, kayak apa coaching kopi ya, ngada webinar, ya kemudian buat apa namanya video course, mengedukasi teman-teman UKM atau misalnya kayak saya lebih kepada konsultasi, video course, kemudian udah mulai beralih ke apa digital school. Saya lagi buat kampus bro, kampus secara digital, ya. Dan kampus itu bro, ini masih bocoran ya, saya belum benar-benar untuk publik. Dan itu kampus itu nanti teman-teman bisa pilih untuk apa ya, kalau misalnya dalam bahasa kuliahnya ya, apa? Kayak misalnya bidang IT, bidang entrepreneurship itu namanya apa bro? Saya lupa. Ya pokoknya ada beberapa bidang yang ya mata pelajaran gitu yang saya buat gitu. Kayak bidang entrepreneurship, berarti nanti pelajaran entrepreneurship gitu. Ada bidang digital, berarti pelajaran digital gitu. Dan dapat sertifikasinya. Sertifikasinya saya belum mengajukan lagi. Belum ngajuin apakah mau disahkan apa enggak untuk Indonesia gitu. Berhubung dengan program prakerja yang ya gitu deh ya. Teman-teman tahu sendiri ya prakerja yang ya gitu dah. Gak perlu saya bahas dah. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang waktunya teman-teman tuh harus mulai teman-teman, harus mulai. Ya, jangan tunda-tunda lagi, jangan melihat-lihat bahwa aduh masih COVID nih, entar laku gak ya, laris gak ya, atau nanti gimana ya. Jangan, ya it's good untuk meredam dulu gitu, tapi it's not good untuk kedepannya kalau misalnya teman-teman masih berada di posisi yang namanya takut ini, takut itu, takut mulai nanti duit gue habis gimana ya, nanti kalau misalnya gue udah invest ke sini gak jalan gimana ya.
Nah itu problem lu karena kamu nggak riset dulu gitu. Ya, tapi kalau bisa di research dan dilakukan, ya maka akan berjalan dengan sangat baik sekali. Di era COVID seperti ini malah saya bikin kampus digital, saya bikin platform lagi, bayangin tuh investmentnya. Ya, saya malah invest ke mana-mana gitu untuk membangun, bukan invest dalam arti invest keluarin habis itu diem gitu, enggak. Justru saya invest untuk membangun lagi what next yang aku bisa bantu untuk masyarakat Indonesia ini sebenarnya. Gitu loh. Platform apa nih? Mereka butuh digital, akhirnya aku buat email automation platform. Kemudian butuh apa lagi gitu loh. Nah, itu teman-teman. Nah, sekarang teman-teman udah dapat bocorannya nih ya. Udah dapat bocorannya ada 4 industri, kita sampai di industri ke digital. Nah, dari industri 1, 2, 3, teman-teman curi start aja dulu. Curi start kayaknya harus mulai di jualan sayur, misalnya ada kenalan tukang sayur gitu ya. Digitalin sayurnya, itu bisa. Pakai layanan apa? GoSend, GoSend, GrabSend, dan lain-lain, itu bisa kok. Dikirim hari itu juga. Atau kalau mau capek sekalian, nggak apa-apa, investasi waktu. Begitu ada pemesanan, kita sendiri nganter. Bisa. Atau kalau nggak mau capek, hire karyawan untuk nganterin. Itu bisa. Ya. Jadi banyak banget cara untuk di era sekarang dan nantinya. Apalagi nantinya. Masyarakat udah mulai kebentuk banget mindsetnya ya. Nah, kemudian ada satu Coach. Boleh cerita dikit ya, Coach? Boleh, silakan. Jadi saya ini kan tiap pagi 2 hari sekali nganterin istri saya untuk setoran roti di salah satu Jalan Magelang di daerah Jogja gitu ya, namanya Jalan Magelang itu di situ tuh tiap pagi banyak banget, dan saya kadang-kala nggak langsung pulang karena kita berangkatnya pagi-pagi jam 3 itu, kita nggak langsung pulang, kita survei dulu ke pasar-pasar pagi gitu ya. Saya sempat ngobrolin sama tukang sayur sekarang itu justru dia merasa enak. Kenapa teman-teman? Waktu saya obrolin, kalau dia ngomong, kalau dulu saya malah kadang-kala banyak sayurnya yang nggak laku kejual. Tapi kalau sekarang, dia itu jalanin bisnisnya berdasarkan by order. Bayangin, tukang sayur aja by order itu. Coba bayangin ya. Jadi dia malah zero kerugian gitu ya. Itu aja ceritanya. Oke, boleh lanjut, Coach. Oke. Nah, kemudian teman-teman, industri bisnis yang keempat yang akan booming, yaitu industri layanan, teman-teman. Industri layanan, bisnis di industri layanan. Itu seperti apa? Bisnis di industri layanan itu ada banyak. Ada jasa pembuatan web. Nah, itu udah nggak bisa dibilang. Itu udah pasti akan rame. Rame banget, teman-teman. Ya, kenapa saya bilang rame banget? Karena sekarang orang akan mencari-cari siapa yang bisa ngebantuin gue untuk ngebuat website. Siapa yang bisa ngebantuin gue untuk datengin traffic. Kalau misalnya coba sendiri, udah pasti hancur. Kenapa bisa hancur? Banyak banget klien saya itu yang dia tanda kutip adalah sok pintar, ya, dan akhirnya tidak terjadi penjualan walaupun udah habis duitnya kemana-mana. Duitnya habis itu udah mati buat iklan, habis 10 juta sehari misalnya gitu ya. Dan itu nggak dapat klien. Kenapa? Karena salah. Karena dia cuma tahu pelajari dari internet, kemudian langsung jalanin. Nggak nanya dulu, nggak nanya ke ahlinya, atau konsultasi kemana gitu loh. Gitu teman-teman. Makanya teman-teman jangan takut untuk invest ke pihak ketiga. Saran saya ya, jangan takut untuk invest ke pihak ketiga untuk memberikan saran, tapi dilihat-lihat juga pihak ketiga tersebut kredibilitasnya bagaimana, dia udah jalanin apa aja gitu loh. Ya, makanya layanan untuk jasa pembuatan web akan sangat booming sekali. Nah, yang menariknya ternyata bro dan teman-teman, yang menariknya begini. Ternyata setelah COVID ini, virtual office dan co-working space itu akan booming. Bayangin, kalau sekarang orang masih ngeraba-ngeraba virtual office, nggak keren nih. Kerenan gue di gedung ini, perkantoran A lah misalnya, lebih benefit lah. Kalau ditanya, kerja di mana bro? Kerja di gedung ini. Iya kan? Teman-teman pasti juga begitu ya sebagian ya. Terus kalau misalnya ditanya, atau nggak usah ditanya deh, pakai aja name tag access. Udah keren banget tuh gedung ini, gedung A, gedung B, ya kan? Kalau masuk ke lantai 18, PT ini, nanti udah nggak berlaku teman-teman. Nanti udah nggak berlaku, beneran deh. Jangankan perkantoran. Saya sharing di Instagram saya bentuknya tulisan aja. Saya bilang gini, nanti setelah COVID, mau Anda lulusan S1 ataupun gelar Anda profesor sekalipun, itu nggak kepake kalau nggak punya skill. Atau skill Anda cuma sebatas ya begitu-begitu aja.
Nggak kepake gelar-gelar profesor atau gelar Anda S1, MBA, whatever gelar, itu nggak akan kepake. Karena kedepannya yang dicari itu adalah orang yang punya skill, bukan hanya skill yang kemarin, tetapi yang ke depan. Paham ya? Yang ke depan itu bagaimana? Skill digital. Kalau Anda nggak bisa, misalnya nih Anda seorang sales sebelumnya, dan Anda nggak bisa digital selling, itu perusahaan nggak mau pakai. Karena perusahaan sekarang cari orang-orang yang bisa selling melalui online. Strateginya gimana? Itu harus ada. Makanya jangan heran nanti perusahaan kedepannya akan membentuk tim digital sendiri. Dan itu udah banyak banget yang request ke saya untuk, bro, atau pak, atau coach, tolong dong bantu kita untuk susunin tim digitalnya kita. Bayangin, jangan sampai telat teman-teman. Benar deh, jangan sampai telat. Ya. Kemudian ada juga virtual office tadi saya bilang, coworking space sama virtual office tahu ya bedanya ya. Oke, kalau misalnya nggak tahu saya jelasin dikit. Kalau misalnya virtual office itu kita cuma dapat alamatnya doang, ya. VO atau virtual office kita cuma dapat alamatnya aja. Sedangkan coworking space kita bisa kerja di dalam situ, cuma bayarnya itu kayak bayar lepas juga bisa atau share office di dalamnya layanan share office kayak kita sewa ruangannya mereka. Jadi udah nggak penting lagi punya gedung sendiri yang gede, yang mewah segala macam untuk gengsi-gengsian udah nggak ada lagi. Ya, karena kenapa pandemi sekarang gengsi itu dikikis. Coba teman-teman perhatiin, pandemi sekarang, COVID sekarang, gengsi teman-teman tuh dikikis. Hotman Paris, teman kita tuh Hotman Paris, dia punya mobil semahal apapun, nggak kepake teman-teman, nggak kepake. Ya, mau kemana nggak kepake. Oke, maka gengsi udah nggak ada lagi. Perhiasan Anda, mewah-mewahnya udah nggak kepake lagi sekarang. Orang udah nggak ngelihat itu, ya. Ingat skill itu penting nanti ke depannya. Ya, nah itu adalah 4 bisnis yang akan booming setelah COVID. Dan satu lagi sebenarnya saya nggak mau rilis sebenarnya satu lagi karena saya masih rancuh, belum ada kode bro, biasa. Belum ada kode. Jadi saya nggak mau announce dulu, gitu. Nah, itu adalah 4 bisnis dari saya. Silakan bro, mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, luar biasa dari 4 bisnis ini. Oh ya, saya mau menegaskan ke teman-teman yang mendengarkan ini ya, apa yang dikatakan Coach Andika tadi tidak omong kosong. Kenapa? Rumah saya itu dekat pantai, teman-teman. Ya, saya itu kalau jalan sama istri saya itu malah pada bingung. Ini orang nggak kena dampak COVID, ini orang nih, gitu ya. Kenapa? Sedang bangun. Entah itu bentuknya nanti resto di pinggir pantai atau view apapun yang di pinggir pantai, sedang bangun, bayangin ya kan. Saya kalau jalan-jalan di kota Jogja, memang ada beberapa resto yang tutup, tetapi ada beberapa resto yang justru buka yang di pinggir sawah, yang view-nya sawah, yang view-nya pegunungan, bukit. Yes. Nah, bayangin teman-teman, ya. Jogja sekarang sedang bersiap-siap ini. Kalau yang tadi dikatakan adalah bagian pariwisata ya, Coach ya kan? Iya. Itu sepertinya Jogja sedang siap-siap ini. Saya kadang-kadang sama istri bertanya itu, ini banyak juga orang Jogja itu yang nggak kena imbas COVID atau malah jadi kaya gara-gara COVID gitu kan. Saya nggak tahu gitu ya. Tapi memang mereka mempersiapkan itu. Dan saya punya kenalan, tadi yang ngomongin tukang sayur tadi ya. Saya punya kenalan, itu dia bisnisnya memang di sayuran organik. Di masa COVID ini, banyak teman-teman yang menutup gerainya, dia justru menambah gerai, bayangin. Yes. Teman-teman. Ya, dia jualan sayur organik, itu dia di era COVID-19 ini, dia buka gerai. Dan gerai yang dia buka tidak main-main, bukan di ruko atau lagi, teman-teman. Tapi sasarannya udah langsung masuk ke mall. Bayangin. Kemarin saya sempat itu bincang-bincang, ya, kalau teman-teman kenal tuh searching aja kalau di Facebooknya terkenalnya DTK gitu ya. Nah, DTK ini justru dia saat ini sedang giat-giatnya ngembangin gerai-gerai sayuran organik di kota Jogja ini. Bayangin aja itu ya. Nah, jadi memang benar yang diprediksiin sama Coach Andika ini ke depannya ada 4 tadi ya Coach ya. Iya. Kebutuhan pokok, lalu terus pariwisata, digital, ya, gitu ya. Satu lagi tadi apa? Layanan, service. Layanan, service. Nah itu. Nah, jadi teman-teman ini memang bukan omong kosong, bukan
Buat teman-teman yang nonton hari ini dan baru kenal sama Coach Andika, searching deh siapa dia gitu ya. yang jelas bukan ahli nujum, bro. Makanya nanti orang pada bingung, ini Coach ngundang dukun gitu lah ya, dikira saya ngundang dukun. Enggak teman-teman, saya enggak ngundang sembarang dukun gitu. Ya, karena memang apa yang saya selalu bicarakan. 3 tahun yang lalu saya bersama Coach Andika juga membuat satu program ya kita. Ya, satu wadah kolaborasi bersama, yaitu tentang branding. Dan kita pernah membeberkan di kelas itu waktu itu tentang hal bisnis yang ke depan dan sebagainya. Dan itu kejadian, ya. Yang paling lucu adalah yang kemarin itu ya, Coach ya, yang awal tahun 2020 kemarin ya. Iya, yang mana itu? Aku lupa loh. Yang itu, yang kita harus ketemu sama Kak Bulan dan sebagainya itu. Oh, iya. Iya teman-teman. Itu memang banyak para trainer yang masuk ke arah sana akhirnya. Dan lucunya sebelum mereka pada booming, aku udah duluan ya, booming sana sini ya. Ini dia suka nyuri start nggak ngajak-ngajak. Gitu. Makanya kalau saya mau buka bisnis, ada bisnis apa itu saya selalu konsultasi sama dia gitu ya. Ya paling nggak ngobrol-ngobrol lah. Kalau saya bilang konsultasi, saya nggak mau, karena kalau saya bilang konsultasi nanti harus bayar dia gitu. Saya selalu ngomongnya ngobrol-ngobrol, dia ngopi gitu ya. Karena mohon maaf teman-teman di luar sana, kalau teman-teman mau konsultasi sama Coach Andika ini tidak murah, ya. Dan untungnya yang saya tahu, kalau masih berlaku saya nggak tahu ya Coach ya. Apa yang dia prediksiin, apa yang dia dampingin, dia mentorin, kalau di endingnya kita nggak berhasil, dia berani mengembalikan investasi yang diberikan. Iya. Dan biasanya, sorry, aku potong, bro. Ya, biasanya teman-teman kayak kemarin ada kondisi COVID terjadi, ada salah satu perusahaan kosmetik yang megang beberapa brand kosmetik, penjualannya turun. Dan dia search dan dia cari aku. Habis itu malamnya kita langsung ngadain coaching dadakan dalam waktu 3 jam. 3 jam dari income mereka cuma 300.000, 400.000 jadi 12 juta. Wow. 12 juta naik lagi. Besoknya masih naik lagi. 14, 15 terus. Itu. Iya. Luar biasa kan teman-teman ya. Ya, Coach Andika. Ya. Saya ini kan tipikalnya juga orang yang by data gitu ya. Istilahnya kan ada teman yang nanti pasti akan ngulik tuh ya. Nah, kira-kira prediksi ini mungkin ada nggak usah semuanya, nggak usah 4-4-nya, salah satu aja. Ceritain kenapa ini menjadi prediksi ke depan, apa mungkin punya by data atau info-info sebelumnya, kenapa memunculkan ini menjadi prediksi ke depan bagus. Oke, good. Pertanyaan bagus, bro. Pertama gini, waktu saya keluarin semua prediksi, datanya itu belakangan, bro. Orang-orang mau keluarin datanya. Jadi aku udah tulis duluan, aku udah launching duluan, misalnya gitu ya. Nanti akan ke depan gini, gitu ya. Nah, orang biasanya, nggak mungkin, masa sih segala macam. Begitu udah keluar datanya, bener juga ya kata si coach ya, bener juga gini. Buat saya udah percaya aja, gitu loh. Percaya aja, karena kenapa? Saya 15 tahun di entrepreneurship. Ya, saya punya network yang sangat luas. Dan bro kan tahu ya, bro juga tahu kredibilitasku bukan untuk Indonesia aja tapi udah internasional. So I know the situation, aku tahu situasi saat ini dan nantinya gitu loh. Arahnya kemana nih? Kayak misalnya Pak Presiden kita pengen pariwisata akan booming 2021. Aku udah announce kemarin waktu sama Pak Anton Teddy bahwa pariwisata itu akan maju, aku bilang gitu. Sebelum Jokowi announce atau Pak Jokowi announce. Begitu, bro. Iya. Dan UKM Sandiaga bilang UKM kita harus mulai start digital. Bayangin bro, kita di tahun berapa? Perasaan udah 3 tahun yang lalu kita ngomong gitu ya. Kita udah cuap ya di itu loh, pakai OC kan? Iya. Kita udah cuap. Ayo go digital. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya ngomong soal data, soal ngomong soal data,
prediksi saya itu belum ada datanya sampai nanti teman-teman sendiri yang buat data tersebut. Coba silakan disurvei. Karena saya bukan orang berbasis data, tetapi saya berbasis pengalaman dan saya melihat prediksi ke depannya tuh seperti apa dalam industri bisnis dan entrepreneurship khususnya. Jadi kalau misalnya data, ya tungguin aja tuh. Teman-teman yang suka data, ya launching lah datanya. Apakah benar atau salah. Gitu. Tapi kalau misalnya itu terjadi, saya siap kok terima telepon. Oke. Wah, ada pertanyaan lalu lewat WA saya ini coach tiba-tiba. Kak Arko, nah, panggilannya Kak ini biasanya masih teman-teman dari grup CSK ini ya. Apakah Kak Andika itu indigo? Saya nggak berani jawab itu teman-teman. Saya nggak berani jawab itu. Kalau dia ditanyain juga biasanya cuma ketawa-ketawa aja, dia nggak berani jawab. Teman-teman, saya juga banyak teman-teman indigo. Indigo itu banyak hal. Artinya gini, indigo ada yang indigonya itu bisa melihat makhluk lain, makhluk di dimensi lain. Itu juga indigo. Ada indigonya yang bisa itu melihat. Saya punya teman yang anaknya indigo, memang itu juga bisa melihat ke depan, termasuk kayak waktu itu ada kecelakaan pesawat, dia bercerita duluan ke bapaknya, sehingga bapaknya sebenarnya ketakutan gitu ya. Tapi saya ngomong ke teman saya, ke bapaknya itu, enggak, tenang aja gitu ya. Kalau ngomongin indigo atau enggak, Coach Andika indigo atau enggak, ini nanti silakan konsultasi saja sama Coach Triwahyudi ya, Coach PTW itu yang ngurusin hal-hal yang aneh-aneh gitu, memang luar biasa dia gitu ya. Instingnya luar biasa. Kita ngomongin yang bisnis-bisnis aja ya, bro ya. Kalau indigo bukan kapasitas kita ya. Atau boleh tuh. Atau kalau teman-teman pengen penasaran tentang indigo itu boleh tuh kontak sama Pak Tri Wahyudi Paulus ya kan. Atau kalau mau yang lebih expert lagi bisa sama Roy Kiyoshi. Oke, pertanyaan terakhir Ko Andika, sebelum saya kasih penutup ya. Persiapan seperti apa yang kita butuhkan untuk masuk ke dalam dunia industri yang tadi ada 4 prediksi tadi? Oke, good. Nah, aku tuh nunggu pertanyaan ini dari tadi. Nggak ada yang nanya dari tadi. Persiapannya apa? Pertama, teman-teman, pada saat COVID seperti sekarang ini, teman-teman, aku yang minta tolong. Bayangin nih, ya. Aku yang minta tolong untuk teman-teman pelajari semua hal tentang digital. Digital tuh luas banget. Digital itu bukan tentang teman-teman pasang produk di marketplace dan kemudian jualan. Nggak begitu aja. Digital tuh luas. Ada yang namanya funneling. Ada yang namanya digital selling. Ada yang namanya digital marketing. Digital marketing masih luas lagi. Ada Facebook Ads. Ada Google Ads. Ada yang namanya email marketing. Ya, ada strategi-strateginya digital marketing. Itu luas banget. Luas banget. Ada SEO. Macam-macam. SEO aja masih dibagi lagi. Ya, waktu itu Coach Dulko pernah belajar tuh sama saya. Masih dibagi lagi, masih banyak banget. Banyak banget teman-teman. Dan itu harus dipelajari semuanya. Telan aja. Kalau misalnya di Udemy ada pelajarannya, telan di Udemy. Atau di YouTube ada pelajaran, telan di YouTube. Gitu loh. Sampai sekarang pun saya masih belajar. Sampai sekarang saya masih belajar dengan teman-teman saya yang di luar. Ya. Dan kita saling win-win solution. Saya belajar dengan mereka belajar dengan saya gitu loh. Win-win solution. Kayak misalnya sales. Untuk sales, mentor saya sendiri adalah Grant Cardone. Ya, Grant Cardone itu udah top di sales. Oke. Nah, saya benar-benar belajar sama beliau dan beliau pun akhirnya keep konteks dengan saya. Jadi setiap kayak ada Zoom meetingnya mereka, saya diundang. Kemudian yang kedua adalah lakukan, jangan cuma belajar, tetapi lakukan. Lakukan tuh apa? Udah tahu nih, oh, langkah awalnya harus buat web. Ya udah nurut aja buat web gitu loh. Buat web itu gampang. Nggak bisa ngerjain sendiri, bayar orang gitu loh. Jangan takut untuk invest untuk kedepannya ya, apalagi entrepreneurship. Kalau kita sebagai entrepreneur, kita untuk invest web aja nggak mau, masih mikir besok karyawan gue harus bayarnya gimana ya, atau besok kalau gue invest ini gimana ya nanti belakangnya ya percuma teman-teman, nggak akan maju. Oke. Kalau buat saya, waktu kita invest sesuatu dan terjadi gagal, itu bukan sebuah kegagalan, itu sebuah pembelajaran. Mindsetnya seperti itu. Ya. Tapi kalau misalnya teman-teman masih mikir, aduh gagal nih. Ya udah, berarti levelnya teman-teman saya bisa lihat. Levelnya teman-teman ada level di
ya karyawan yang sedang pengen menjadi entrepreneur. Tetapi kalau teman-teman sudah di bidang entrepreneurship, udah nggak ada kata gagal. Nah, makanya yang kedua adalah lakukan. Ya, jangan cuma belajar, kemudian diam, tapi belajar dan lakukan. Yang ketiga adalah gedein, curi start gitu. Ya, digedein. Namanya scale up. Oke, jadi tadi udah belajar, lakukan dan besarin bisnisnya. Jangan cuma setengah-setengah jalaninnya. Jangan cuma ini karena COVID aja nih. Jadi ya udah deh begini aja. Jangan begitu. Lakukan secara konsisten. Karena kenapa? Kebanyakan pengusaha pemula itu ya bro dan teman-teman suka mut-mutan gitu loh jalaninnya. Yes, kayaknya bisnis makanan nggak cocok nih. Ya udah deh tutup aja, ganti bisnis yang lain. Belum tentu. Belum tentu teman-teman. Karena semua bisnis, semua produk, ya bisa dicatat nih, semua bisnis, semua produk itu ada marketnya dan pasti laris. Asal tahu kuncinya di era sekarang. Ya, selalu ikutin tren dan kuncinya tuh apa. Itu yang paling penting. Makanya teman-teman, kalau misalnya teman-teman merasa nggak punya market, pelajari marketing. Kenapa? Karena marketing itu tugasnya membuat market, menciptakan market. Saya pernah ditanya, bro, coach, apa nggak takut nih kalau misalnya jual produk, contoh deh produk ini nih, misalnya ya, ini produk Airbat misalnya, belum ada pasarnya di Indonesia, coach nggak takut? Saya buat marketnya supaya ada. Nah itu marketing, ya, jangan takut untuk, nanti ada gak ya marketnya? Kalau misalnya gue jualan A barangnya, marketnya ada gak ya? Nggak ada market, buat marketnya. Itu tugas marketing. Yes. Oke? Nah, kemudian kalau misalnya nggak jago jualan, gimana nih? Ya pelajari cara jualan, cara closingnya gimana, cara strategi penjualannya gimana kalau untuk digital. Tapi kalau misalnya teman-teman nih, saya lagi barusan kepikiran lewat tadi. Kalau misalnya teman-teman saya bagiin secara gratis webinar saya waktu itu tentang jualan, closing jualan, 4 strategi closing jualan, yang dimana kalau nggak salah bahasanya tentang namanya customer centric journey, ada namanya 4-step closing strategy, sama namanya customer base with sales funnel. Nah, itu akan saya bagiin khusus untuk teman-teman yang ada di Instagram tentunya, dan juga teman-teman dari grup coaching secangkir kopi. Nanti Bro Dwiarko mungkin bisa posting ya linknya. Yes. Bro aja posting. Seperti itu. Oke. Nah, jadi saya minta tolong untuk teman-teman, ayo upgrade skillnya. Ayo di-upgrade skillnya. Jangan cuma jadi penonton. Iya, betul. Ya. Nih, ini menarik nih. Ini yang menarik nih. Dia habis ikut webinar, habis itu lakukan 1 strategi aja. Cuman 1, bro, strategi, langsung closing malamnya. Langsung, nggak pakai lama. Kalau di saya mah nggak pakai lama. Nggak pakai, nanti nggak ada. Langsung. Ya. Jadi teman-teman, aku yang minta tolong teman-teman untuk ayo upgrade skill. Ayo upgrade skill. Saya selalu bilang di Instagram saya atau di YouTube saya selalu bilang, ayo teman-teman upgrade skill. Upgrade, kalau bahasa saya lebih kasarnya apa ya? Upgrade otak gitu loh. Upgrade otak dan skill kita. Upgrade otak tuh maksudnya mindset dibuka gitu. Kalau jangan bilang gaptek teman-teman. Kalau saya kan gaptek coach. Itu cuma alasan buat teman-teman untuk gak belajar lagi, males aja gitu. Coba kalau teman-teman bilang, oke, coach, saya mau belajar lagi. Nggak ada tuh kata-kata gaptek. Beneran deh. Nggak ada. Belajar tuh gampang kok. Di era sekarang tuh belajar tuh gampang banget, teman-teman, banget. Bisa pakai YouTube. Sekarang YouTube semua ada. Tinggal selesai maunya apa. Belajar masak. Istri saya tuh kalau mau nyari masakan, dia tinggal YouTube doang. Tinggal Google aja. Jadi ingat waktu kita ngajarin Canva di kecamatan ya, Coach ya? Iya bener. Bener. Ya, tinggal di YouTube, tinggal di Google dan beres. Semua tersedia di sana. Yang menjadi masalah adalah bukan gapteknya, malesnya. Ya kan, maunya instan, maunya coach, abis ini ngapain? Nah, dikasih tahu tuh, itu begini ya. Jangan begitu. Ya. Punya mentor is good, teman-teman. Punya mentor, punya coach itu bagus banget. Ya, jangan salah, jangan jadi satu ya. Ini banyak banget nih teman-teman yang pengen hemat budget akhirnya dijadiin satu, mentor dan coach jadi satu. Itu 2 peran yang berbeda, teman-teman. Ya, itu 2 peran yang berbeda. Ini saya buka aja nih, Fer. Ya, mumpung di grup ini ya, grup sendiri lah, istilah grup teman-teman sendiri. Itu beda, teman-teman, jangan dijadiin satu.
kalau teman-teman cari mentor, ya carilah mentor yang bisa you do I do gitu loh. Itu mentor. Tapi kalau teman-teman butuh seorang coach yang membimbing, cuma bimbing doang, mengarahkan, mempunyai visi kapal terbang, istilah gitu ya. Yang bisa tahu nih, bisa ngelihat teman-teman dari sisi ketiga, ya teman-teman cari coach, dia akan bisa mengarahkan, membimbing. Kayaknya kamu harusnya begini deh, kamu harusnya ke sana terus begitu salah disentil lagi, plak, harusnya gini gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman butuh yang you do I do, ya cari mentor. Dan mentor tuh biasanya galak-galak. Biasanya galak-galak dan investnya tinggi. Kamu harus, kalau udah memilih mentor, dia akan paksa kamu atau paksa teman-teman untuk, ayo, kamu butuh tools ini, kamu harus beli tools ini. Kamu butuh ini, kamu harus beli ini. Gitu termasuk loh. yang ngomong ini termasuk galaknya juga. Termasuk galak ya? Dan investnya tinggi jelas, betul. Iya, dan benar teman-teman. Iya, kalau saya emang kadang suka nggak difilter aja sih ngomongnya, karena aku orangnya apa adanya. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu saya gitu ya dimanapun, ya beginilah, betul coach? Betul. Karena buat apa gitu loh? Karena buat apa ditutup-tutupin? This is my personality like this, ya udah begini gitu. To the point, orangnya to the point. Nggak suka, I will tell you, I don't like you gitu. Tapi kalau misalnya saya suka, ya aku akan bilang, aku suka sama personalitimu, aku suka berteman dengan kamu gitu. Jadi nggak perlu ditutup-tutupin, apa yang mau ditutupin? Kan ada orang yang ya udahlah ya, dipoles-poles lah gitu ya. Udah nggak zaman bro, udah nggak zaman. Itu masuk di pelajaran personal branding 1.0 gitu ya. Iya, makanya belajar sama Coach Diarko. Personal branding klasik itu yang dipoles-poles itu. Oke, Coach. Nah, ini karena ngomongin masalah waktu ini Coach ya, jadi saya terpaksa harus memotong nih Coach ya. Ya. Oke, sebelum saya mengakhiri Coach, boleh kasih closing statement dong? Oke, ini mungkin ada satu pertanyaan yang menarik banget dari si kakak kita Elizabeth Bulan. Oke, berarti mesti modalnya kuat dong ya kak. Kalau yang nggak punya modal besar, gimana nantinya? Gampang teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak punya modal besar, cari teman-teman atau partner. Ya, cari partner itu penting di era sekarang. Contoh halnya begini, kalau misalnya teman-teman nih nggak punya ide gitu ya, nggak punya ide, cari teman-teman yang bisa di-sharing bersama gitu ya, bareng bersama, terus ngobrol aja ngalor kidul. Kayak sekarang nih saya sama coach suka ngomong apa, kita suka ngomong nggak jelas ya, tetapi bisa ketemu ide, pasti ketemu ide gitu, walaupun dibilang ngomongannya nggak faedah, bodoh amat, nggak faedah mau bodoh amat, yang penting ada ide akhirnya gitu loh, iya kan? Yang penting ada ide, ya udah buat gitu, jangan udah dapat ide, abis itu udah idenya gitu doang ya, udah tinggal, abis itu nggak jalanin, jangan. Berhasil apa enggak itu belakangan. Yang penting ketika dapat ide, eksekusi. Yang penting begitu dapat ide lagi, eksekusi. Jangan begitu dapat ide ditunggu orang lain yang eksekusi nanti. Ya. Gitu. Jadi modal itu gini, sorry bro. Jadi modal itu bukan sebuah patokan lagi, mau besar mau kecil ya relatif lah, modal besar kecil gitu loh. Luar biasa. Teman-teman, luar biasa tadi yang telah disampaikan oleh Kak Andika. Jadi kedepannya ini memang sebenarnya bukan masa COVID-19 ini ending, udah selesai, terus kita nggak bisa ngapa-ngapain. Justru ini adalah momen yang paling bagus. Mumpung di luar sana bergeraknya sedang lambat, ini kesempatan kita juga bergerak. Ya. Betul. Nah, ini teman-teman, manfaatkan sebaiknya situasi ini, situasi yang sangat bagus sebenarnya ya. Ya, walaupun ini musibah di banyak negara dan sebagainya, ataupun mungkin saudara kita, teman kita ada yang juga kena COVID-19, tetapi buat Anda yang saat ini masih sehat, itu modal besar. Ya, dan lakukan untuk mulai running saat ini. Ya, mulai running saat ini. Ya. Betul. Oke, itu aja Coach Andika. Terima kasih sudah join di coaching secangkir kopi dalam acara Self Talk Ramadan.